أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kami memperingatkan kepada kita semua, khususnya kepada al-fakir, yaitu mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjunjung perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ghibah. Ghibah yaitu membicarakan, membuka aib seseorang sehingga dia menjadi marah. Allah berfirman, "Wala yaghdabun ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Yang artinya, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian kalian. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka di antara kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentunya kalian akan membencinya ataupun tidak mau. Surah Al-Hujurat ayat 12. Diceritakan zaman Rasulullah SAW, di saat Rasulullah SAW datang, kemudian sahabat berdiri, kemudian ada di antara mereka ada yang tidak berdiri. Lalu yang berdiri mengatakan kepada yang tidak berdiri, alangkah lemahnya kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mendengar seraya bersabda, "Anta kulalah ma'ika," engkau telah memakan daging saudara kalian sendiri. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, barang siapa yang meninggal dunia dan sempat dia bertobat dari ghibah, wa huwa akhiru may yudkhilal jannah, dia adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Sedangkan kalau dia belum bertobat, mati, wa huwa awwalu may yudkhilan nar, maka dia adalah orang yang pertama masuk dalam api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Diceritakan di zaman Ibrahim bin Adham bahwasanya di saat beliau menghadiri undangan, entah kenapa orang-orang di sekitar beliau menyebutkan orang-orang yang tidak hadir. Kemudian beliau berkata, "Inilah diriku." Entah kenapa membuat demikian. Idza hadartu majlisan yaqulu, apabila aku hadir dalam satu majlis, mereka selalu berbuat ghibah. Setelah itu beliau keluar dari majlis tersebut dan tidak mau makan selama 3 hari. Disebutkan orang yang suka ghibah bagaikan menjadi ataupun ketapel, yang hasanati ila syarqiyah wa gharbiyah, dia melemparkan kebaikannya, amal-amal salehnya ke timur dan ke barat. Bahkan di saat catatan amalnya diperlihatkan oleh Allah nanti hari kiamat, dia berkata, "Aina salati wa shaumi wa ta'ati kada wa kada wa wadhaibun li'annaka tadabbu." Di saat dia bertanya, mana pahala salatku, mana pahala puasaku dan taatku seperti ini dan seperti ini, kemudian ada suara gaib yang tidak terlihat terdengar di telinganya, yaitu karena engkau menggibah sebagian daripada kalian. Wa may yuqabu bi Allah ba'da dhunubi. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang digibah ataupun dibuka aibnya, maka Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosanya. Sebagian pendapat diberikan catatan amal
ibadahnya dan dia melihat pahala yang belum pernah dikerjakannya. Setelah itu dia diberitahu, hadhihi hasanatuka allati la tashkuruna bisababi al-mutabu. Ini adalah kebaikan dan pahala dirimu yang engkau tidak merasakannya dengan sebab engkau sering digibah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya tentang hadis innallaha yadhu ahlal baitil lahmiyyin, sesungguhnya Allah benci kepada keluarga yang memakan daging. Kemudian beliau menjawab al-lahmiyyin al-muqtabun, orang yang suka makan daging yaitu orang yang suka ghibah. Kemudian diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam bahwasanya terjadi kemauan yang sangat panjang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa dengan para umat beliau, namun tidak kunjung kabul, hujan tidak kunjung datang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Limadza la tujibu du'ana ya Rabb?" Kenapa engkau tidak mengabulkan doa kami, wahai Tuhan? Li'anna bainaka mawjudun sahibul ghibah. Karena di antara kalian ada yang suka berbuat ghibah. Man huwa ya Rabb? Siapa itu wahai Tuhan? In aqulu ghibtu. Kemudian Allah berfirman, apabila aku katakan maka aku pun ghibah. Kemudian Allah berfirman seraya memerintahkan kepada Nabi Musa dan umatnya, fastaghfiru minal ghibah jami'an. Maka minta ampunlah kalian semuanya dari ghibah. Pasuki Allah Ta'ala arda bisababi taubati minal ghibah. Maka Allah menurunkan hujan dengan sebab mereka bertaubat semuanya dari ghibah. Apalagi zaman politik sekarang ini, kurang lebih 3 ataupun 2 bulan, hati-hati kita men-share berita yang isinya ghibah, kebencian, apalagi hak ataupun fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mari kita telaah setiap berita yang masuk ke WhatsApp kita ataupun ke medsos kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan untuk menggibah orang lain, apalagi menjelekkan, apalagi memfitnah seseorang, karena kita pun dapat bagian dosa daripada itu. Mudah-mudahan kita semuanya dan anak zuriat kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man satara uyubal mati di dunia satallahu uyubahu fil akhirah. Siapa yang menutupi aib seseorang di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawah innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lis-sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taqabbal wa barik bi karamika wa kamalika ala asyrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana min at-tabi'in salatan daimatan bi dawami samawati wal ardi. Amma ba'du ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya awwalan bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa daru wa shamma dhara minha wa ma baqat wa hafizu ala ta'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bala bi nafsi wa tana bi malaikatil musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوب المؤمنين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا وإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ارزقهم الصحة والعافية والقوة. اللهم ارزقهم الصحة والعافية والقوة والأقوى الصحيح برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اهلك الكفر المشركين أعداءك وأعداء الدين خصوصا يا الله من اليهوديين الظالمين. اللهم شتت صدمهم اللهم شتت صفهم اللهم شتت صفهم وزدهم لهم عزا وفرج جمعهم وفرج آجالهم يا رب وفرج آجالهم يا رب وفرج آجالهم يا رب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.